Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Chen Wen lumayan takut, karena para praktisi itu berasal dari galaksi awan merah, dan mereka juga berasal dari sebuah sekte kuno yang memiliki hubungan erat dengan kelompok yang dibunuh Chen Wen baru-baru ini di luar galaksi ilahi. Patriark sekte kuno tersebut adalah saudara dari ketua kelompok Tengkorak Merah. Ketua Tengkorak Merah melakukan pekerjaannya karena dia tidak suka dikekang oleh sektenya, sehingga dia membentuk kelompok Tengkorak Merah, lalu menjadi perampok inti energi spiritual di beberapa galaksi, dan apesnya dia ketemu dengan Chen Wen hingga membuatnya tewas. Tapi karena setiap anggota keluarga sekte kuno memiliki giok jiwa di sektenya, maka ketika ketua Tengkorak Merah tewas, sang patriark langsung mengetahuinya, lalu mereka menggunakan harta cermin pelacak untuk mengetahui kenapa ketua Tengkorak Merah tewas. Mereka mengetahui penyebab tewasnya ketua kelompok Tengkorak Merah adalah gara-gara Chen Wen. Sang patriark sekte kuno sangat murka, lalu masih menggunakan harta cermin pelacak mencari keberadaan Chen Wen yang ternyata ada di galaksi bayangan iblis. Patriark lalu memerintahkan pasukan elit sekte kuno yang juga merupakan kekuatan sangat mengerikan di alam awan merah. Sekte kuno ini adalah sekte kuat yang tersembunyi di galaksi awan merah, bahkan kekuatan sekte dan klan nomor 1 sekalipun takut kepada sekte kuno tersembunyi ini. Selama ini sekte kuno tersembunyi di galaksi awan merah selalu tidak mau mencampuri urusan sekte dan klan lain di alam galaksi awan merah. Hal ini dikarenakan sekte M kuno tersembunyi ini juga merupakan salah satu sekte penjaga galaksi awan merah, tapi karena adik dari Pairiak yang terbunuh, maka mau atau tidak mau, pasukan elit sekte dikerahkan untuk membunuh Chen Wen. Pasukan elit yang dikerahkan ini saja dapat membunuh hampir semua sekte dan klan terkuat di galaksi awan merah, tapi pasukan elit yang mengerikan ini malah ditugaskan untuk mencari Chen Wen dan membunuhnya. Itulah mengapa Chen Wen melarikan diri dengan sangat cepat, serta tidak mau singgah di galaksi lain. Bagaimanapun juga, bila Chen Wen mendatangi galaksi lain, maka dikhawatirkan galaksi tempat Chen Wen singgah akan dihancurkan oleh pasukan elit dari sekte kuno Galai Awan Merah. Kecuali Chen Wen dapat mendatangi sebuah galaksi yang memiliki kekuatan yang jauh di atas galaksi awan merah. Tapi untuk mendatangi galaksi yang kuat, Chen Wen tidak tahu tempatnya. Alhasil terpaksa dia beristirahat memulihkan diri dan berusaha meningkatkan kekuatannya di dalam dunia cincin. Chen Wen mengharapkan dunia cincinnya tidak terdeteksi oleh harta cermin pelacak sekte kuno. Chen Wen yang saat ini sedang berkultivasi di dunia cincin sudah selama 1 tahun yang setara dengan 1 hari di dunia luar, dan Chen Wen juga telah menerobos tahapan kecil sebanyak 2 tahap kecil menjadi kaisar para dewa tahap keempat. Lalu kembali memasuki kolam biadab untuk menempa tubuh fisiknya agar dapat mengokohkan pondasi kultivasinya. Chen Wen saat ini juga sudah dapat bertahan seharian berendam di dalam kolam biadab, tapi selama 1 harian itu, lidahnya sendiri telah berdarah-darah karena digigitnya untuk mempertahankan kesadarannya. Setelah keluar dari kolam biadab, Chen Wen kembali berkultivasi menyerap esensi air kolam biadab yang masih melekat di tubuhnya selama beberapa hari. Chen Wen merasakan tubuh fisiknya telah mencapai kekuatan hampir setara kaisar para dewa tahap akhir. Ini merupakan tubuh fisik yang sangat mengerikan. Tapi kekuatanku juga masih jauh dari pasukan dari galaksi awan merah. Tapi tiba-tiba, batu meteor tempat Chen Wen beristirahat diledakkan oleh sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, hingga hancur berkeping-keping. Untung saja cincin Chen Wen telah berubah menjadi sebutir debu yang sangat halus, sehingga efek dari serangan tersebut tidak terlalu merusak cincinnya. Kemana bocah itu? Kenapa hanya batu meteor ini saja kelihatannya dan tidak terlihat siapapun? Bahkan aura kehidupan di batu meteor ini sama sekali tidak ada. Ketua pasukan elit dari galaksi awan merah ternyata telah sampai di tempat persembunyian Chen Wen.
tapi tidak mendapati keberadaan Chen Wen, sehingga membuat mereka semua kebingungan. Ketua, coba kita lihat lagi dari harta cermin pelacak, mana tahu bocah itu telah tewas menjadi abu. Ketua pasukan elit itu lalu mengeluarkan sebuah cermin yang dilapisi perak dan memiliki gagang perak serta berbentuk lonjong. Setelah mengeluarkan cermin tersebut, sang ketua pasukan elit itu lalu mengalirkan energi spiritualnya ke dalam cermin, lalu membayangkan wajah Chen Wen. Beberapa saat kemudian, wajah Chen Wen terlihat di dalam cermin dan hidup, serta dia seperti berada di sebuah dunia. Ini sebenarnya di mana? Menurut harta cermin ini, keberadaannya tidaklah jauh dari sini, tapi di sini tidak terlihat sebuah galaksi ataupun sebuah dunia alam lain. Sang ketua pasukan elit bergumam. Semua pasukannya juga melihat ke dalam cermin, tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu tempat Chen Wen berada. Ketua, apakah di sini mungkin dilapisi sebuah formasi ilusi agar kita tidak dapat melihat tempat keberadaan bocah itu? Salah satu pasukan elit itu berkomentar kepada ketua pasukan elit, tapi ketua mereka tampak menggelengkan kepalanya. Aku tidak merasakan jejak formasi di sekitar sini, tapi bisa jadi dia bersembunyi di sebuah alam tersembunyi, yang keberadaan alam tersebut berada di sekitar daerah ini. Sedangkan Chen Wen yang berada di dalam dunia cincin juga melihat kelakuan para pasukan elit yang sedang mencari keberadaannya. Coba aku kerahkan pasukan bayangan iblis untuk menyerang mereka. Apakah pasukan bayangan iblis berguna menghadapi pasukan itu? Chen Wen bergumam sendiri sambil memegang dagunya yang halus, lalu memerintahkan 100 pasukan bayangan iblis untuk keluar dari dunia cincin dan mencoba menghabisi pasukan elit dari galaksi awan merah. Tiba-tiba dari kekosongan ruang, keluar 100 pasukan bayangan iblis, suara-suara dan lolongan terdengar sangat mengerikan dan membuat bulu kuduk berdiri. Melihat pasukan bayangan iblis yang mendekati mereka, para pasukan elit galaksi awan merah tidak takut. Makhluk apa itu? Sungguh tidak tahu diri. Serang. Aliran energi spiritual langsung menyinari tempat tersebut yang berasal dari tubuh pasukan elit. Mereka mencoba menyerang menggunakan seni bela diri mereka. Begitu gencarnya serangan-serangan yang dilakukan pasukan elit terhadap pasukan bayangan iblis, tapi tidak ada satupun yang mengenai tubuh pasukan bayangan. Semua serangan pasukan elit galaksi awan merah selalu menembus tubuh bayangan iblis, lalu pasukan bayangan iblis yang mendekat langsung menyerap energi jiwa para pasukan elit galaksi awan merah. Beberapa pasukan elit klan kuno langsung terkapar dan tewas dengan energi jiwa yang kosong. Melihat hal itu, Chen Wen lalu mengeluarkan pasukan Leeng Hun Ong untuk menghabisi tubuh fisik dari pasukan elit klan kuno. Ketua pasukan elit itu menjadi panik, karena serangan-serangan yang mereka lakukan tidak berdampak apapun terhadap pasukan Chen Wen. Tapi serangan pasukan Chen Wen sangat berdampak kepada mereka, hingga membuat ketua pasukan elit itu berteriak ketakutan. Mundur, lari. Ketua pasukan elit itu langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri sejauh mungkin beserta sisa pasukan elit yang ada. Chen Wen yang melihat hal itu langsung tertawa terpingkal-pingkal. Dasar pasukan kuat seperti sapi, hanya kuat saja tapi tidak memiliki otak. Chen Wen pun keluar dari dunia cincin, dan melihat semuanya sambil terus tertawa karena merasa geli sendiri. Dia yang tadinya ketakutan melihat kekuatan pasukan elit itu, tapi hanya dengan menghadapi bawahannya, pasukan yang sangat kuat tersebut malah melarikan diri dengan ketakutan yang amat sangat. Saat ini Chen Wen sedang melanjutkan perjalanannya untuk mencari sebuah galaksi yang kuat, agar dia dapat meningkatkan kekuatannya lebih tinggi lagi. Saat ini Chen Wen telah berhasil menerobos basis kultivasi Kaisar para Dewa tahap keempat, dan Chen Wen merasakan kekuatannya sudah sangat susah untuk ditingkatkan lagi. Chen Wen perlu mencari sebuah galaksi yang benar-benar kuat, agar kekuatannya mudah untuk ditingkatkan. Setelah berlayar selama 1 bulan, mereka dihadang oleh seekor hewan iblis luar angkasa. Tubuh hewan iblis itu sangat besar, serta memiliki sisik yang sangat tebal dan tajam. Kekuatannya setara dengan Kaisar para Dewa tahap ke-6, tapi biarpun kekuatannya hanya setara Kaisar para Dewa tahap ke-6, tubuh fisik makhluk yang berbentuk mirip beruang itu tidak kalah dengan fisik Kaisar para Dewa tahap akhir.
Artefak kapal terbang Chen Wen ditubruk hingga terpental beberapa kilometer. Sialan, aku akan membunuhmu. Chen Wen sangat marah ketika makhluk tersebut membuat artefak kapal terbangnya terpental jauh. Untung saja artefaknya sangat kuat, sehingga tidak mengalami kerusakan apapun. Chen Wen lalu menyimpan artefak kapal terbangnya dan hanya berdua dengan bawahannya yang saat ini berwujud sebagai manusia setengah abad. Tadinya bawahan Chen Wen ini ingin menghajar hewan iblis aneh ini, tapi Chen Wen melarangnya, karena Chen Wen juga merasa sudah lama tidak melakukan pertarungan. Chen Wen lalu mengalirkan energi spiritualnya ke seluruh tubuh, hingga membuat seluruh tubuh Chen Wen mengeluarkan cahaya kuning keemasan. Chen Wen juga mengeluarkan sepasang pedangnya dan mengalirkan energinya ke pedang tersebut. Pedang Yin Yang, tapak 1000 dewa. Chen Wen berteriak mengeluarkan seni bela dirinya hingga menciptakan bayangan ular raksasa yang berwarna hitam dan putih di angkasa. Hewan iblis angkasa itu yang melihat Chen Wen seperti menantangnya lalu bergerak melesat menyerang Chen Wen. Cakar raksasanya langsung menyerang Chen Wen. Bayangan Yin yang dari pedang Chen Wen langsung hancur terkena serangan cakar raksasa hewan angkasa itu, hingga membuat Chen Wen terpental dan menabrak beberapa batu meteor serta memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Tapi hewan angkasa itu juga menerima serangan tapak 1000 dewa, hingga membuat hewan iblis itu terpental dan terluka di sebelah dalam tubuhnya. Sialan, hewan ini sangat kuat, pukulan 1000 dewa hanya dapat sedikit melukainya. Hewan iblis itu sangat marah karena lawannya yang kecil dapat melukainya. Manusia kerdil sialan, kau akan kulumat menjadi daging cincang, ternyata kamu juga bisa berbicara, kupikir kau bisu. Konstitusi tubuh sempurna. Chen Wen berteriak, lalu aliran energi yang sangat pekat langsung berpendar dari dalam tubuh Chen Wen hingga menutupi seluruh tubuhnya. Penampilan Chen Wen juga langsung berubah, jubah langsung keluar dari tubuhnya. Kedua tangan Chen Wen juga memunculkan energi kuku panjang serta bersisik, pupil mata Chen Wen juga seperti mata naga. Sekarang kau akan merasakan serangan terkuatku. Chen Wen melesat menyerang hewan iblis tersebut, melihat Chen Wen yang sepertinya mengejek dirinya, hewan iblis tersebut sangat murka, lalu mengeluarkan sebuah tanduk tunggal dari kepalanya. Tanduk tunggal itu memiliki panjang 5 meter serta berwarna hitam mengkilat. Juga tampak mengalir energi berwarna ungu dan tampak derak petir ungu halus di sana. Chen Wen tidak peduli dengan tanduk tersebut yang mulai terkumpul energi petir siap menyerang Chen Wen. Petir naga ilahi, serang. Chen Wen juga mengalirkan energi petirnya menuju ke kedua lengannya dan langsung mendorongnya menuju hewan iblis tersebut. Seekor naga ilahi dari petir langsung terwujud dari energi petir. Chen Wen menyerang hewan iblis tersebut yang juga telah terbungkus energi petir. Hewan tersebut menyeruduk naga petir Chen Wen dengan tanduk petirnya dengan kekuatan penuh. Benturan kedua kekuatan yang luar biasa dahsyat menimbulkan suara yang sangat kuat serta membuat retakan-retakan di ruang kosong. Tampak ruang kosong retak seperti jaring laba-laba yang sangat besar. Beberapa alam yang berdekatan dengan benturan dua kekuatan itu bergetar kuat. Banyak batu-batu ruang angkasa yang hancur lebur menjadi debu ruang angkasa. Chen Wen terpental sejauh 10 meter, sedangkan hewan iblis tersebut terpental sampai sejauh beberapa kilometer. Tampak tubuh hewan iblis tersebut banyak terdapat luka, kulit-kulit di sekujur tubuh hewan tersebut juga terlihat mengeluarkan darah, sedangkan sisik yang menutupi kulitnya tampak hancur. Chen Wen tidak berhenti di sana saja, segera Chen Wen kembali melesat dan meninju hewan iblis tersebut. Tinju raksasa dengan ditutupi cahaya keemasan menerjang hewan iblis tersebut. Melihat serangan Chen Wen yang kembali datang, hewan iblis tersebut tidak sempat menghindarinya. Dengan terpaksa hewan iblis luar angkasa mengangkat kedua tangannya menyilang di depan tubuhnya untuk menahan kepalan raksasa Chen Wen. Terdengar suara kerasa dan hancurnya tulang ketika kepalan Chen Wen menghantam hewan tersebut, hingga kembali terpental sangat jauh dan langsung tewas, karena kepalan Chen Wen juga menghancurkan organ dalam tubuh hewan luar angkasa tersebut. Ambil inti iblisnya, itu dapat meningkatkan kekuatanmu. Chen Wen memerintahkan bawahannya yang menemaninya dalam perjalanan ini untuk mengambil inti iblis dari hewan ruang angkasa.
Beberapa saat setelah bawahan Chen Wen mengambil inti iblis hewan tersebut, Chen Wen kembali memberi perintah. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Chen Wen lalu mengeluarkan artefak kapal terbangnya lagi. Tuan muda, sepertinya di dekat daerah ini terdapat sebuah alam yang tidak terlalu besar. Apakah Tuan muda mau singgah? Bawahan Chen Wen menunjukkan ke sebuah arah yang terdapat sebuah dunia yang ukurannya malah lebih kecil dari alam ilahi. Tapi energi spiritual yang dipancarkan alam tersebut sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat dari alam kekacauan sejati. Boleh juga, mari kita ke sana. Chen Wen segera memerintahkan bawahannya untuk segera menuju alam tersebut yang belum layak dikatakan sebagai galaksi. Setelah memasuki alam tersebut, Chen Wen kembali menyimpan artefak kapal terbangnya dan terbang bersama bawahannya menuju tanah alam tersebut yang terlihat sangat subur. Pepohonan alam ini sangat luar biasa besarnya, bahkan ada yang sangat tinggi dan tingginya mencapai lebih dari 500 meter. Pohon-pohon raksasa ini tumbuh dengan sangat suburnya. Chen Wen terlihat seperti seekor semut saja ketika berdiri di bawah pohon tersebut. Luar biasa, pohon ini paling tidak sudah berumur ribuan tahun. Pohon ini dapat dianggap pohon kuno. Chen Wen berkata kepada bawahannya yang dijawab dengan anggukan kepala oleh bawahannya. Keduanya lalu terbang menuju arah acak, karena belum pernah datang, makanya asal arah saja, mana tahu dapat bertemu makhluk hidup yang lainnya atau manusia dari alam yang sangat subur ini. Setelah melesat beberapa jam, dari kejauhan, mereka melihat sebuah kota. Chen Wen menjadi bersemangat, karena ada kota di alam ini. Tapi setelah didekati, kota tersebut tidak memiliki penghuni, alias kosong, dan kota ini tampak sudah ribuan tahun ditinggalkan oleh penghuninya. Kenapa di sini tidak ada penghuninya? Sepertinya kota ini telah ditinggalkan selama ribuan tahun yang lalu. Aku yakin dulunya kota ini mesti memiliki penghuni yang sangat kuat. Tuan muda benar, dari bahan bangunan di tempat ini terbukti memang penghuni alam ini pasti sangat kuat. Bawahan Chen Wen meneliti bahan bangunan kota tersebut yang terbuat dari bebatuan berkualitas tinggi yang merupakan batu yang dapat digunakan untuk menjadi bahan utama pembuatan senjata perang yang sangat kuat. Coba kamu hancurkan salah satu bangunan ini. Chen Wen memilih salah satu rumah yang tampak kecil dan sepertinya paling lemah. Terdengar suara yang sangat kuat, menghantam rumah kecil tersebut hingga menimbulkan debu. Beberapa saat kemudian, setelah debu menghilang, keduanya tampak bengong, karena dengan kekuatan penuh bawahan Chen Wen ini, rumah tersebut tidak nampak tergores ataupun rusak. Ini sungguh mengerikan, aku juga tidak tahu jenis bahan bangunan ini. Tapi kalau bisa kita ambil, mungkin sangat bermanfaat. Tuan muda, lebih baik kita periksa saja kota ini, mana tahu ada beberapa harta yang tertinggal. Bawahan Chen Wen ini memberi ide kepada Chen Wen yang membuat Chen Wen tersenyum. Idemu ini sangat bagus, kamu sepertinya telah banyak belajar untuk menjadi pengais sisa harta orang lain. Sapi bolehlah, ayo kita mengaus sisa-sisa harta orang-orang kota kuno ini. Chen Wen kembali mengeluarkan beberapa bawahannya untuk membantunya mencari harta berharga di kota yang ditinggalkan penghuninya ini. Beberapa saat kemudian, ratusan sosok bawahan Chen Wen mengubrak-abrik seluruh isi rumah-rumah kota kuno ini untuk mencari harta yang tersisa. Beberapa jam kemudian, semua anggota Chen Wen kembali membawa banyak harta yang tidak diketahui namanya. Harta-harta itu banyak yang berupa manik-manik sebesar kelereng yang berkilauan berwarna putih kebiruan serta penuh dengan energi murni. Ini manik-manik apa ya? Kenapa penuh dengan energi murni? Chen Wen bergumam sendiri melihat manik-manik yang sangat banyak di depan matanya saat ini. Juga ada beberapa batu sebesar bata yang juga memancarkan cahaya kuning keemasan yang berisikan energi spiritual luar biasa murni, dapat membantuku menerobos basis kultivasiku. Kembali Chen Wen bergumam, lalu melihat semua bawahannya yang masih bengong menatap Chen Wen yang sedang bergumam. Aku ingin kalian membongkar rumah-rumah yang memiliki bahan bangunan yang paling kuat. Sangat sayang bila bahan-bahan yang sangat kuat ini terbengkalai di sini. Lebih baik kita manfaatin. Seratusan bawahan Chen Wen segera bergerak menjalankan perintah Chen Wen.
tanpa sedikit pun mengeluh. Sedangkan Chen Wen mengambil manik-manik sebesar kelereng, lalu menggenggamnya, kemudian duduk berkultivasi menyerap energi dari manik-manik tersebut. Chen Wen merasakan energi spiritual dari manik sebesar kelereng itu sangat murni, hingga memudahkan Chen Wen untuk memurnikannya ke dalam tubuhnya. Ini sungguh sebuah keberuntungan, manik-manik ini sungguh sebuah harta pusaka. Chen Wen merasakan energi dari manik-manik yang hanya sebesar kelereng itu langsung memenuhi dantiannya. Halangan menuju tahapan selanjutnya dengan gampang diterobos hingga membuat Chen Wen berhasil menerobos menjadi tahap kelima, hanya dalam hitungan jam. Dan energi dari manik-manik tersebut juga belum habis. Chen Wen masih berupaya menyerapnya sampai habis hingga membuat manik tersebut menjadi sebuah batu yang tidak berharga. Lalu kembali Chen Wen mengambil satu manik-manik lagi untuk diserap, sampai sebanyak 20 manik-manik tersebut diserap oleh Chen Wei hingga membuatnya menerobos ke basi kultivasi kaisar para dewa tahap akhir. Chen Wen lalu memantapkan kondisi kultivasinya selama beberapa hari, hingga pondasi kultivasinya benar-benar kokoh dan stabil. Sepertinya kekuatanku meningkat dengan pesat, tali untuk menghadapi pasukan elit dari galaksi awan merah. Aku masih belum mampu. Tampak Chen Wen kembali lesu, ketika memikirkan kekuatan pemimpin dari pasukan elit dari galaksi awan merah. Batu yang lebih besar itu apakah juga bisa diserap? Chen Wen yang membuka matanya lalu membalikan tubuhnya. Di sana mata Chen Wen melotot karena sangat terkejut. Ternyata di depan Chen Wen saat ini terdapat sebuah gunung yang sangat besar. Itu adalah tumpukan bahan bangunan di kota kuno ini. Sedangkan rumah-rumah di kota kuno ini semua telah menjadi bahan yang ditumpuk di depan Chen Wen. Sungguh banyak bahan batu ini, aku bisa membuat artefak kapal terbang yang lebih kuat dari artefak kapal terbangku saat ini. Chen Wen bergumam, lalu memasukkan seluruh bahan bangunan yang mengandung batu langit yang sangat kuat ke dalam dunia cincinnya. Bahkan dengan kekuatan basis kultivasi kaisar para dewa tahap akhir sekalipun yang menyerangnya tidak akan tergores. Itu masih kekuatan alami batu tersebut, apabila Chen Wen menambahkan pola-pola formasi di bagu tersebut. Bahkan bila yang menyerang batu tersebut memiliki kekuatan beberapa tingkat lebih kuat dari Chen Wen sekalipun tidak akan dapat menggores batu tersebut. Chen Wen lalu mengulurkan tangannya dan memasukkan semua batu tersebut ke dalam dunia cincinnya. Kemudian para bawahannya yang telah berkumpul di dekatnya juga ikut masuk ke dalam dunia cincin. Beberapa saat setelahnya, tiba-tiba satu sisa bawahannya yang memang disisakan untuk menemani Chen Wen di dunia luar berteriak dari kejauhan. Tuan muda, lari! Mendengar jeritan bawahannya yang saat ini memiliki kekuatan setara basis kultivasi kaisar para dewa tahap ke-8 melesat ke arahnya dan berteriak menyuruhnya lari membuat Chen Wen bengong. Ada apa? Kenapa wajahmu sangat pucat dan mengapa aku harus lari? Dari kejauhan terdengar raungan hewan iblis yang sampai mengguncang alam kuno ini, hingga menyebabkan langit seolah akan runtuh. Tuan muda, cepat kita keluar dari alam ini, ayo cepat. Kalau tidak kita tidak akan sempat melarikan diri. Chen Wen tanpa berkata-kata lagi lalu memegang tangan bawahannya dan menghilang dari sana. Sesaat setelah keduanya menghilang, satu sosok hewan iblis raksasa yang sebesar gunung menimpa tempat Chen Wen menghilang tadi. Alam kuno ini hampir terbelah karena hentakan tubuh hewan kuno raksasa ini. Untung saja Chen Wen dan bawahannya telah menghilang dan muncul di luar angkasa alam kuno tersebut. Kim Kao, apa yang terjadi? Mengapa kamu menyuruh aku untuk pergi? Bawahan Chen Wen yang wujud aslinya adalah monyet emas bernama Kim Kao ini masih tampak pucat, lalu berkata, Tuan muda, tadi ada sesosok monster kuno yang aku bahkan tidak tahu berbentuk apa sosok tersebut menyerangku. Untung aku menghindar, lalu sosok tersebut mengejarku. Kekuatan dari makhluk kuno tersebut sungguh mengerikan. Chen Wen terdiam beberapa saat, lalu mengaktifkan mata malaikatnya melihat alam kuno yang barusan mereka tinggalkan untuk mengetahui makhluk apa sebenarnya yang membuat Kim Kao yang biasanya beringas dan tidak takut berperang itu menjadi ketakutan. Setelah mengaktifkan mata malaikatnya, Chen Wen tampak terkejut dan takjub melihat ada sesosok tubuh bagaikan gunung raksasa sedang melihat ke sekelilingnya. Beberapa saat kemudian,
makhluk itu seperti merasakan penglihatan Chen Wen, lalu mendongakkan kepalanya menatap Chen Wen di kejauhan. Bola mata makhluk tersebut berdiameter lebih dari 10 meter dan berwarna merah terang. Wen sedang menatapnya lalu melesat ke langit. Gawat, lari. Chen Wen lalu kembali memegang lengan Kim Kou untuk berteleportasi lagi menghilang dari tempatnya. Beberapa saat kemudian sosok raksasa yang tadinya ada di alam kuno telah muncul di luar angkasa tempat Chen Wen dan Kim Kou berada. Tuan muda, kenapa? Wajah Kim Kou terlihat pucat, begitu juga Chen Wen yang tampak sedikit pucat dan nafas sedikit ngos-ngosan. Makhluk tersebut menyadari keberadaan kita, terpaksa aku membawamu melarikan diri lagi. Makhluk tersebut berbentuk aneh, bentuknya segitiga dan matanya luar biasa besar dan memancarkan cahaya merah cerah. Sungguh mengerikan. Keduanya yang berdiri di sebuah batu angkasa raksasa sedang duduk menenangkan diri menghilangkan rasa kaget mereka seperti sedikit termenung. Tuan muda, apakah Tuan muda tahu jenis apa makhluk tersebut? Kim Kou bertanya kepada Chen Wen dengan penasaran, dan dijawab Chen Wen dengan gelengan kepalanya. Mungkin seluruh penghuni alam itu melarikan diri dikarenakan makhluk tersebut, dan kota yang kita bongkar tadi adalah rumah penduduk kota tersebut yang tidak dapat dihancurkan oleh makhluk raksasa tersebut. Chen Wen bergumam perlahan dan Kim Kou juga menganggukkan kepalanya seakan meyakini ucapan Chen Wen. Fiasatku mengatakan makhluk ini mungkin dapat mengikuti jejak aura kita. Lebih baik hapus jejak aura kita di sini, kalau tidak aku yakin makhluk ganas itu akan kembali datang. Chen Wen berkata kepada Kim Kou, tapi tiba-tiba Chen Wen langsung kembali berdiri dan memegang tangan Kim Kou, dan langsung berteleportasi. Tempat duduk Chen Wen dan bawahannya langsung hancur berantakan menjadi abu ruang angkasa, dan di sana terlihat makhluk raksasa itu sedang mengamuk. Chen Wen yang dengan terburu-buru teleportasi hanya berjarak beberapa puluh kilometer dengan makhluk tersebut. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali, berlari terus-menerus bukanlah solusi. Chen Wen dengan emosi berkata kepada Kim Kou, lalu mengeluarkan semua pasukan hewan iblis jiwa dan pasukan bayangan iblis. Tuan muda, kami siap melaksanakan perintah. Leng Hun Ong langsung berkata dengan sigap ketika menerima perintah keluar dari dunia cincin. Tua muda, pasukan hamba juga siap menerima perintah. Hun Bang sang raja bayangan iblis berkata dengan tegas di hadapan Chen Wen. Baiklah, sekarang kalian lihat makhluk tersebut, apakah kalian siap melawannya? Semua pasukan lalu membalikan tubuhnya melihat sesosok makhluk mengerikan yang besarnya bagaikan sebuah gunung raksasa. Itu hewan iblis gunung kuno. Dia hanya memiliki kekuatan fisik tapi sangat lemah dengan kekuatan jiwa. Tuan muda, kami yakin dapat mengatasi makhluk tersebut, karena dia awalnya juga pernah datang ke alam kami, tapi karena selalu kami serang, dia melarikan diri, ternyata sekarang muncul di sini. Raja bayangan iblis Hun Bang langsung berkata kepada Chen Wen. Lain dengan hewan iblis gunung kuno, begitu dia melihat Chen Wen mengeluarkan makhluk yang sangat ditakutinya, langsung terpaku, serang. Chen Wen berteriak kepada pasukannya karena dia takut hewan aneh itu akan langsung menyergapnya. Begitu mendengar perintah Chen Wen, jutaan makhluk yang berspesialisasi jiwa langsung bergerak melesat menerjang makhluk aneh tersebut. Makhluk tersebut meraung dan bersiap melarikan diri, tapi karena pasukan hewan iblis Chen Wen sangat cepat pergerakannya, mereka langsung menembus tubuh makhluk tersebut dan mengguncang jiwa makhluk aneh itu. Hingga membuat makhluk tersebut hanya dapat merung kesakitan dan tidak sempat bergerak melarikan diri. Chen Wen yang melihat hal ini hanya tersenyum kecut sambil menggelengkan kepalanya. Sialan! Kalau tahu pasukan bayangan iblis yang awalnya sangat kuremehkan malah sekarang dapat mengatasi makhluk yang sangat mengerikan tersebut, di awal tadi aku pasti telah memerintahkan makhluk bayangan iblis dan Leng Hun Ong untuk mengatasinya. Ternyata memiliki pasukan yang terlihat lemah ada untungnya juga, aku tidak menyangka hasilnya malah sangat memuaskan, makhluk mengerikan itu langsung hanya tinggal kerangka, karena dilahap makhluk bayangan iblis dan pasukan Leng Hun Ong. Setelah melihat semuanya telah beres dan semua bawahannya telah menghadapnya, Chen Wen lalu kembali memasukkan mereka semua ke dalam dunia cincinnya.
Beberapa saat kemudian sudah nampak sebuah artefak yang sangat gagah dan kokoh kembali melayang ke ruang angkasa. Chen Wen yang bersama Kim Kau sedang melakukan perjalanan luar angkasa sambil memperhatikan dari kejauhan setiap galaksi. Lalu Chen Wen menatap ke belakangnya ke arah galaksi asalnya, kenapa susunan galaksi ilahi tampak aneh ya? Chen Wen bergumam, karena bila dilihat dari kejauhan yang sangat jauh, ternyata susunan alam ilahi berada di tengah, sedangkan alam yang lainnya mengelilinginya. Dan juga ternyata galaksi ilahi dan beberapa ratus galaksi di sekitarnya terlihat sedang mengitari sebuah galaksi yang super besar. Posisi galaksi ilahi adalah posisi terjauh dari semua galaksi yang mengitari galaksi super besar itu. Ukurannya bahkan hampir 1000 kali ukuran galaksi ilahi. Apakah itu adalah susunan galaksi? Ataukah ada galaksi yang lainnya yang lebih besar? Chen Wen lalu mengarahkan Kim Kau untuk mendatangi galaksi yang nomor 5 lebih jauh dengan pusat seluruh galaksi yang sangat besar itu. Karena Chen Wen menyadari, bila dia berani menuju ke pusat seluruh galaksi, dia tidak yakin akan kekuatannya, karena dari pancaran energi yang dirasakan Chen Wen, inti energi yang ada di pusat dari semua sangat amat kuat, bahkan dapat dikatakan puluhan kali lipat kuatnya dari galaksi ilahi. Sementara beberapa alam yang tadinya didatangi Chen Wen bukanlah bagian dari galaksi raksasa pusat dari galaksi ilahi. Tuan muda, ternyata alam semesta ini sangat amat luas. Dulu aku pikir hanya ada kehidupan di alam kekacauan sejati, tapi ternyata masih ada ribuan alam di semesta yang luas ini. Kim Kau bergumam kepada Chen Wen, dan Chen Wen juga mengangguk. Sepertinya alam kekacauan sejati kalah jauh dengan alam nomor 5 paling dekat dengan poros galaksi yang akan kita datangi. Yah, aku bahkan merasa kekuatanku sangat lemah di alam nomor 5 tersebut. Keduanya termenung memikirkan kenyataan yang ajaib ini dengan pemikiran masing-masing. Tuan muda, itu sepertinya sebuah alam juga dan kelihatannya banyak yang menuju ke alam tersebut. Apakah itu merupakan alam persinggahan? Pada saat jarak mereka menuju alam nomor 5, Kim Kau menunjuk suatu alam yang memang terlihat ada beberapa artefak kapal terbang dari alam-alam galaksi raksasa itu masuk ke alam tersebut. Alam yang dimaksud Kim Kau tidak terlalu besar, tapi alam tersebut bukanlah dari gugusan galaksi tujuan Chen Wen. Baiklah, mari kita tuju ke alam yang kamu tunjuk itu. Mana tahu kita akan mengetahui apa nama gugusan galaksi raksasa itu. Chen Wen dan Kim Kau lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju alam yang belum diketahui namanya tersebut, tapi karena dari jarak yang sangat jauh, keduanya dapat melihat banyaknya artefak kapal terbang menuju alam tersebut. Akhirnya keduanya membelokkan artefak kapal terbangnya menuju alam yang tampak ramai tersebut. Setelah artefak kapal terbang Chen Wen mendekati alam yang ramai ini, di tengah perjalanan mereka diarahkan menuju tempat gerbang masuk alam itu. Ada beberapa praktisi yang memiliki basis kultivasi satu tingkat di bawah Chen Wen yang menjaga gerbang utama jalan masuk alam ini. Dengan basis kultivasi Maharaja Dewa tahap ke-6, di sini hanya sebagai penjaga gerbang utama saja, aku jadi penasaran kekuatan terkuat di alam ini. Beberapa saat kemudian, kembali salah satu praktisi yang bertugas menjaga gerbang menghentikan artefak kapal terbang Chen Wen. Artefak kapal terbang dilarang masuk, mohon simpan artefak kapal terbangnya tuan. Mendengar arahan salah satu petugas yang berjaga di pintu gerbang dengan sopan, Chen Wen juga menanggapi dengan sopan. Baiklah, terima kasih tuan. Chen Wen dan Kim Kau lalu keluar dari artefak kapal terbang. Lalu artefak kapal terbang itu disimpan ke dalam dunia cincin. Lalu keduanya bergegas melayang menuju pintu gerbang alam yang sangat besar itu. Di atas pintu gerbang raksasa tertulis sangat besar nama alam ini, yaitu alam Changti yang sangat gagah dan kuat. Goresan tulisan di pintu gerbang ini. Saat memasuki pintu gerbang, mereka diharuskan membayar uang masuk alam Changti. Memang harga memasuki alam Changti cukup mahal. Tapi itu sangat sepadan bila mereka telah memasuki alam yang memang tidak terlalu besar ini. Karena alam Changti adalah sebuah alam persinggahan, juga merupakan alam tempat pertemuan banyak kultivator kuat, sehingga mereka dapat melakukan barter di alam ini. Energi spiritual di alam Changti ini tidak terlalu kaya,
namun ketebalan energi spiritualnya juga jauh lebih baik dari alam ilahi. Tapi bila dibandingkan dengan alam yang lainnya di gugusan besar, energi spiritual yang terkandung di alam Changti tidak terlalu tebal. Chen Wen dan Kim Kao memasuki alam Changti ini yang penuh sesak dengan manusia. Banyak terdengar suara-suara para pedagang yang menjajakan dagangan mereka dan juga ada beberapa kultivator yang menawarkan barteran harta mereka. Chen Wen melihat sepanjang jalan kota yang merupakan jalan masuk alam Changti ini. Kota ini bernama Kota Mahadewa. Seluruh alam Changti ini dilapisi oleh sebuah formasi tingkat suci yang sangat kuat, sehingga tidak ada jalan masuk ke alam Changti ini selain melalui Kota Mahadewa ini. Maka itu Kota Mahadewa adalah pusat pemerintahan sang penguasa alam Changti. Tiba-tiba baju lengan Chen Wen digamit oleh Kim Kao, hingga membuat Chen Wen segera mengalihkan pandangannya kepada Kim Kao. Ada apa Kim Kao? Tuan muda, coba lihat itu sepertinya harta karun yang sangat kuat. Kalau aku tidak salah itu bernama kayu 5 elemen. Bila tuan muda dapat menanam kayu tersebut di dunia cincin, aku yakin dunia cincin akan mengalami peningkatan energi serta memiliki elemen tambahan sebanyak 5 elemen. Chen Wen mengalihkan pandangannya mengikuti telunjuk Kim Kao. Dia melihat seorang pria tampak seperti berusia setengah abad sedang berdiri di tepi jalan sambil menawarkan kayunya. Kayu 5 elemen adalah sebuah harta karun yang sangat berharga, karena energinya dapat mempengaruhi energi setiap kultivator hingga dapat memiliki 5 elemen tambahan tanpa perlu bersusah payah mempelajarinya. Tapi sayang, kayu itu sudah sangat lemah, sehingga bila kayu itu diserap sekalipun tidak akan memiliki efek yang diinginkan. Kayu itu sudah sangat lemah karena kehabisan energi spiritualnya yang awalnya sangat kuat, itu pasti gara-gara orang yang mengambilnya dengan paksa. Kayu itu tampak dari luar sungguh sangat tidak mengesankan, karena warnanya tampak kusam, hanya ada 5 warna samar-samar di tiap-tiap batangnya dan energi yang juga lemah. Kayu ini masih hidup tapi sudah sangat lemah, sehingga kayu tersebut tampak sudah tidak menarik bagi siapapun untuk membelinya. Chen Wen dan Kim Kao lalu mendekati pria setengah abad itu yang ternyata sudah berusia di atas 500 tahun. Tuan, kayu apakah yang Tuan tawarkan? Chen Wen bertanya kepada pria yang tampak berumur setengah abad itu. Pria tersebut menatap Chen Wen dengan sedikit cuek, tapi tetap menjawabnya. Ini adalah batang kayu 5 elemen. Dia dapat membantu praktisi kultivator untuk meningkatkan elemen mereka. Chen Wen tampak santai seperti tidak mengacuhkannya, lalu bertanya seperti sambil lalu, berapa Tuan akan menjualnya? Pria tua itu melihat ekspresi Chen Wen, yang tampak cuek merubah ekspresinya lebih ramah dan menjawab, Tuan muda, aku tidak memerlukan uang, yang aku butuhkan adalah barter dengan harta, yaitu rumput jiwa 3 batang dan 2 manik ilahi untuk batang pohon 5 elemenku ini. Kebetulan memang Chen Wen memiliki rumput iwa yang banyak di dalam dunia jiwanya, tapi Chen Wen tidak terburu-buru. Bahkan Chen Wen lebih cuek, dan menjawab dengan sedikit meremehkan kayu dalam tangan pria tersebut. Hanya kayu yang akan menjadi kayu mati mau dibarter dengan harta yang sangat susah dicari. Mungkin tidak akan ada yang mau bila dibarter dengan harta yang sangat berharga itu. Manik ilahi adalah manik-manik yang didapat Chen Wen baru-baru ini. Chen Wen memiliki sangat banyak manik-manik ini, tapi dia juga sangat menghargai manik-manik yang dapat membantunya menerobos basis kultivasinya itu. Chen Wen dan Kim Kao pura-pura akan melewati pria setengah abad itu, dan tampak tidak tertarik untuk melakukan barter. Tuan muda, tunggu Tuan muda, mari kita bicarakan secara perlahan. Chen Wen melambatkan jalannya, lalu masih dengan ekspresi meremehkan kayu tersebut, Chen Wen membaikkan tubuhnya dan menjawab. Apanya yang perlu dibicarakan lagi? Harga yang kamu tawarkan sungguh sangat tidak sepadan, bahkan untuk setengah dari harta yang kamu tawarkan juga masih terlalu mahal. Pria setengah abad itu terdiam sambil menatap Chen Wen untuk memastikan ekspresi Chen Wen, tapi karena Chen Wen seperti memang bersungguh-sungguh, dengan suara lemah, pria itu lalu berkata lemah. Tuan muda, aku sungguh tidak gampang untuk mendapatkan kayu 5 elemen ini,
bahkan nyawaku hampir hilang karena bertarung dengan hewan iblis penjaga pohon ini. Tuan muda, baiklah, aku menurunkan harganya dengan 2 rumput jiwa dan 1 manik ilahi. Aku memerlukan harta itu untuk menyembuhkan jiwa anakku yang terluka parah ketika berkultivasi. Mendengar penjelasan pria tersebut, Chen Wen akhirnya memberikan rumput jiwa sebanyak 2 batang dan 1 manik ilahi. Setelah itu Chen Wen lalu segera menanamnya di dunia cincin menggunakan energi jiwanya agar kayu tersebut tidak mati. Chen Wen menambahkan energi yang padat dari dunia cincinnya. Beberapa saat kemudian, tampak kayu tersebut langsung berubah menjadi sangat indah dengan 5 warna menghiasi setiap rantingnya. Chen Wen juga menambahkan formasi waktu, yaitu 1 hari di luar sama dengan 1 tahun menyelimuti kayu tersebut, sehingga membuat pertumbuhan kayu tersebut semakin terlihat nyata. Setelah menyelesaikan semuanya, Chen Wei menarik jiwanya dan kembali ke keadaan semula. Banyak pedagang yang menjajakan harta-harta yang lumayan membuat mata Chen Wen dan Kim Kau kadang sampai melotot karena merasa harta-harta yang dijual sangat langka. Tapi biar bagaimanapun juga harta-harta yang dijual kurang bermanfaat untuk Chen Wen, apalagi Chen Wen masih memiliki bongkahan batu seukuran batu bata, yang mengandung energi murni yang sangat kaya. Oh, ya aku lupa mencoba menyerap batu yang penuh dengan energi spiritual yang kudapat di alam kuno waktu itu. Aku harus mencari tempat untuk menyerap energi batu itu. Mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kekuatanku sampai batasnya. Chen Wen langsung membuat keputusan. Lalu Chen Wen dan Kim Kau mencari penginapan di kota Mahadewa ini. Setelah mendapatkan penginapan, mereka lalu menyewa kamar dan memasuki kamarnya. Di dalam kamar, Chen Wen dan Kim Kau memasuki dunia cincin. Chen Wen langsung pergi menuju menara kultivasi di dalam dunia jiwanya. Di dalam menara kultivasi Chen Wen langsung mengeluarkan 1 batu seukuran bata dan duduk bersila menyerap energi dari batu tersebut. Chen Wen merasakan energi yang sangat kaya langsung memasuki tubuhnya. Chen Wen sedikit merasa gelagapan ketika menerima energi yang sangat kaya ini, hingga membuatnya sangat bersemangat. Selama 3 bulan penuh baru energi dari batu tersebut terserap sebanyak setengahnya, tapi langsung dapat meningkatkan kekuatan Chen Wen. Suara teredam terdengar 1 kali ketika Chen Wen berhasil menyerap setengah dari batu sebesar bata tersebut, hingga membuat Chen Wen menerobos 1 tahapan kecil. Tapi Chen Wen tidak berhenti di sana, dia terus-menerus menyerap energi dari batu yang berada di tangannya. Setelah kembali melewati waktu selama 3 bulan lagi, Chen Wen masih belum berhasil menaikkan tahapan kecilnya, sedangkan batu di dalam genggaman tangannya telah menjadi debu. Chen Wen kembali mengeluarkan manik ilahi untuk menyerapnya. Hingga seminggu kemudian, terdengar suara teredam dari tubuh Chen Wen, yang artinya Chen Wen saat ini telah menerobos sampai tahap ke-6. Kalau aku tidak dapat melewati basis kultivasi Kaisar para Dewa, mungkin aku belum layak menuju alam yang lebih tinggi. Tapi bila aku memaksakan basis kultivasiku untuk terus-menerus menerobos, pondasiku pasti sangat rapuh. Oh, aku harus kembali masuk ke dalam kolam biadab lagi untuk menempa tubuh fisikku. Chen Wen yang merasa pondasinya tidak stabil langsung pergi menuju kolam biadab agar dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya, agar melebihi Kaisar para Dewa. Sedangkan jiwa Chen Wen juga telah ketinggalan. Untuk peningkatan jiwa, aku masih memiliki beberapa butir pil jiwa suci. Setelah tubuh fisikku telah melebihi basis kultivasi Kaisar para Dewa, baru aku menggunakan pil untuk meningkatkan jiwaku. Mulai dari basis kultivasi pengumpul energi sampai pada Kaisar Suci semuanya memiliki 9 tahapan, sedangkan Dewa Bumi sampai keabadian memiliki 3 tahapan. Saat ini basis kultivasi Chen Wen hanyalah setara dengan bela diri Kaisar Suci tahap ke-6. Dan di alam yang lebih tinggi, Chen Wen baru saja dianggap menjadi kultivator sejati. Sampai saat ini di alam tertinggi sekalipun, belum ada 1 orang pun yang mencapai basis kultivasi keabadian. Basis kultivasi tertinggi hanya Dewa Ilahi tahap Mengah, itu pun hanya 1 orang saja yang memilikinya, sedangkan basis kultivasi keabadian dianggap hanyalah mitos atau hanya sebagai legenda.
bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.